Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, dan selamat siang untuk siswa-siswi SMK Insan Kreatif, khususnya untuk kelas 10 Teknik Elektronika Industri. Untuk pertemuan perdana mungkin kita agak sedikit ngobrol-ngobrol dulu ya. Nah, ini nanti akan saya siarkan di YouTube. Jadi nanti kalian bisa melihat siaran ini, dan ini pertama kali ya untuk siaran secara online-nya atau secara streaming di YouTube-nya. Untuk mata pelajarannya yaitu dasar listrik elektronika. Yaitu materi pertama itu sebetulnya tugas pertama udah kalian kerjakan. Alhamdulillah banyak yang mengerjakan, hanya beberapa aja yang mungkin ketinggalan dan juga mungkin agak sedikit permasalahan di kuota atau di permasalahan di handphone dan lain-lain ya. Tapi tidak apa-apa, yang penting kalian masih bisa semangat untuk mengerjakan tugasnya. Oke, untuk materi pengantar di sini tentang dasar listrik dan elektronika, sejarah perkembangan struktur dan teori atom. Itu di modul pertama ya, di modul dasar listrik dan elektronika. Oke, selanjutnya, nah kenapa sih harus belajar atom? Nih, kenapa sih harus belajar atom? Di sini dulu kita baca pengertiannya. Atom atau unsur adalah bagian terkecil dari sebuah atau suatu zat. Contohnya oksigen. Kalian tahu kan oksigen ya, yang setiap saat kalian hirup. Yang kedua ada karbon, dilambangkan dengan C. Tadi oksigen yang dilambangkan dengan O. Karbon dilambangkan dengan C, atau bahasa Inggrisnya carbon ya. Terus hidrogen atau H ya, dengan simbolnya. Nah, lalu apa perbedaan dari atom dan unsur? Nah, perhatikan di bawah sini, di penjelasan di bawah ini nih. Mari kita lihat gambar berikut. H2O. H2O itu untuk unsur apa? Ayo tebak ya. H2O itu adalah gabungan nih. Ternyata ada dua jenis unsur, yaitu ada unsur hidrogen sebagai H-nya dan unsur oksigen. Jadi gabungan antara hidrogen dan oksigen. H2O ini kalau di dalam kimianya itu adalah air. Jadi air itu adalah H2O. Jadi air itu adalah gabungan dari hidrogen dan juga oksigen. Ya. Terdapat 3 buah dari H2O ini, terdapat 3 buah atom. 3 buah atom nih. Jadi semuanya itu ini adalah atom nih. 3 buah atom, yaitu 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Kenapa seperti itu? Kita lihat di sini. H2O. H-nya itu totalnya ada 2 dan O-nya itu tidak ada. Hanya sebagai satu aja, satu oksigen. Nah, berarti di sini adalah 2 untuk hidrogen, 2 atom untuk hidrogen dan 1 atom oksigen. Gitu ya, totalnya ada 3 atom. Karena hidrogennya ada 2. Maka di sini ada keterangan 2 kecil di bawah sini. Gitu ya. Nah, jadi kita bisa mengatakan bahwa kita mengenal lebih dari 100 jenis unsur. Dan selanjutnya, jumlah atom yang ada di atom adalah sangat banyak sekali dan tidak terhingga. Nah, ini nih, ini kan juga dulu pas SMP kayaknya pernah ya. Karena saya juga dulu pernah SMP ya. Jadi saya belajar tentang tabel periodik juga nih. Dulu SMP itu guru IPA ya. Guru IPA itu menyuruh, yuk anak-anak print untuk tabel periodik unsur kimianya. Lalu nanti dikumpulkan sebagai tugas, bisa kayak gitu ya. Nah, ini untuk dipelajari juga sebetulnya untuk tabel periodiknya. Saya nggak ngebahas tentang kimia nih. Tapi nanti kita akan diawali dengan pembahasan kimiawinya dulu gitu ya. Karena kenapa? Listrik juga ada berasal dari kimia juga, dari campuran-campuran atom, unsur dan lain-lain ya. Jadi kita harus belajar tentang kimia sedikit. Tapi nanti lebih kompleksnya adalah tanya ke guru kimia kalian gitu ya. Oke. Nah, di sini ada kesimpulannya di bawah. Jadi kesimpulannya, kenapa pelajaran TEI atau Produktif Teknik Elektronik Industri untuk dasar elektronika khususnya melalui pembahasan tentang atom? Karena sebuah listrik juga tersusun dari atom dan unsurnya juga. Nah, jadi sebuah listrik itu prosesnya itu terdapat dari atom dan unsur-unsur juga gitu ya. Jadi
elektro itu atau listrik itu tidak jauh dari proses kimia juga. Nah, jadi tidak terbentuk dengan sendirinya, tapi melainkan dengan eh, proses secara kimia, yaitu dari atom dan juga unsur. Oke, dari situ ada ilustrasi sedikit ya untuk kalian gimana listrik itu bisa terjadi. Jadi ada proses dari kimiawinya sih. Nah, sebelum kita masuk ke dalam mata pelajaran, ya, kita awali dengan kenalan dulu. Karena saya yakin pas ketika MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, karena semuanya dilakukan secara daring atau secara online, atau itu dilakukan secara streaming di YouTube ya, itu saya rasa kurang pendekatan kita ya antara guru dengan murid gitu. Jadi karena harus ada namanya ikatan bukan ikatan yang lain, tapi ikatan bagaimana pendekatan antara murid dengan guru. Makanya ketika saya mengajar, prinsip saya adalah anggaplah saya itu jangan sebagai guru. Ketika kita belajar, itu anggaplah saya itu sebagai teman kalian, sebagai kerabat kalian, sebagai rekan kalian. Agar kenapa? Agar suatu hal yang ingin kalian tanyakan ke saya itu bisa kalian sebutkan. Kadang kalau kalian menganggap saya sebagai guru itu terlalu formal, jadi terlalu saya mau nanya ke Pak Renggo tapi saya malu gitu kan, jadi rasa malu dan rasa takut. Padahal secara belajar, kalau ingin belajar itu, ingin bisa itu nggak harus dengan malu, nggak harus dengan takut untuk bertanya gitu ya. Tanyakan hal yang sekiranya belum kalian pahami gitu ya, akan saya jawab gitu. Walaupun via WhatsApp ya, atau via email, atau datang langsung ke rumah saya juga nggak apa-apa, silahkan kalau rumah kalian dekat dengan rumah saya gitu ya. Oke, ada pepatah tak kenal maka tak sayang gitu ya. Ini untuk biodata saya nih, untuk foto saya juga gitu ya. Jadi ya umur kita nggak beda jauh lah insya Allah ya. Jadi biodata saya di sini, nama saya Renggo Mike Al-Aziz. Boleh kalian memanggil saya dengan sebutan Pak, boleh kalian memanggil saya dengan sebutan Kak gitu ya. Abang juga boleh apa. Nah, saya lahir di Bogor nih, orang Bogor nih ya. Sebenarnya di Depok sih ya, tapi karena dulu masih sebutannya Bogor, jadi sebutannya di sini Bogor. Sesuai dengan akte kelahiran saya lahir pada 4 Agustus 1998. Kemungkinan kalian itu lahiran tahun 2004 ya, 2003 2004 ya, saya yakin untuk kalian. Kalau ada yang lahiran tahun 2000 berarti tua banget nih ya. Jadi umur kita ya paling tidak jauh beda dari 4 sampai 5 tahun. Jadi masih bisa kalian anggap saya sebagai kakak kalian gitu ya. Kalau sebagai adik nggak mungkin, atau sebagai teman seangkatan tidak mungkin gitu ya. Nah, untuk alamat email saya ini renggomike@gmail.com, atau nomor WA saya udah ada di grup ya. Kita punya grup dasar elektro, nah itu yang bisa kalian ramein tuh grupnya. Ada yang bahas tentang game dan lain-lain, nggak apa-apa, silakan kalian gunakan untuk kalian komunikasi. Yang penting tidak mengganggu gitu ya, dan ada bahasa kita. Nah, untuk alamat saya di Jati Jajar 2, Kecamatan Tapos, Kota Depok. Yang orang Jajar nih, yang orang Depok, yang mungkin kalian tahu lah ya, orang daerah Naterma ya, atau biasanya kalau dulu itu basis ya, ada basis Naterma, basis Depok dan lain-lain gitu ya. Nah, saya di Jati Jajar 2 nya, Kecamatan Tapos, Kota Depok. Nah, selanjutnya pendidikan saya itu di SDN, SD-nya di SDN Sekolah Baru 1 tahun 2011. Ini saya lulus. Selanjutnya saya masuk di SMP Negeri 12 Depok tahun 2014. Ini saya lulus ya. Saya di SMP Negeri 12 Depok, mungkin juga ada nih kalian yang ada alumni SD ini dan SMP ini. Dan saya di SMK Insan Kreatif, jurusannya Teknik Elektronika juga Industri, itu pada tahun 2017. Nah, ini jadi saya alumni gitu ya. Jadi saya merasakan apa yang sekarang kalian rasakan gitu ya. Tapi saya tidak merasakan apa yang kalian rasakan saat ini, yaitu sekolah daring gitu ya. Tapi tetap disyukuri dan tetap semangat gitu ya. Saya lulus tahun 2017. Jadi sekarang tahun 2020, berarti 3 tahun yang lalu ya saya lulus.
Terus selanjutnya untuk saat ini saya masih berkuliah di FTI Fakultas Teknologi Industri Universitas Jayabaya. Itu saya mengambil jurusan Teknik Elektro lagi ya untuk melanjutkan sekolah saya waktu di SMK yang jurusan elektro lagi. Saya mengambil untuk S1 sarjana ya. Sampai saat ini saya sudah masuk ke dalam semester 6. Dan insya Allah nanti sekitar 1 tahun lagi insya Allah saya akan tugas akhir gitu atau skripsi ya. Nah untuk mata pelajaran saya untuk tahun ini mengajar 2 mata pelajaran. Yang pertama ada dasar listrik dan elektronika, itu pelajaran kalian untuk kelas 10-nya. Selanjutnya yang kedua pelajaran pengendalian sistem robotik 12 ya. Jadi itu perkenalan kita ya. Jadi saya harap anggaplah saya sebagai rekan, teman dan kerabat kalian agar kalian tidak merasa takut untuk bertanya gitu ya. Di grup pun nggak apa-apa, tanya saya, boleh memanggil saya dengan sebutan Pak juga boleh. Saya lebih senang kalian memanggil dengan sebutan Kak Rendo atau Bang Rendo, nggak apa-apa, silakan. Yang penting ada saatnya kita fokus belajar, ada saatnya kita saling bercanda itu nggak apa-apa gitu ya. Oke, perkenalannya cukup ya. Nanti untuk pengenalan tinggal nanti kalian nih yang perkenalkan diri. Tapi insya Allah dari berdoa sama-sama semoga tahun depan 2021 itu kita udah bisa tatap muka, kita bisa bertemu dan kita bisa belajar bareng lagi di kelas gitu. Karena lebih asik belajar di kelas loh ya. Karena kita bisa sambil ketawa ke TV, kita sambil bercanda dan lain-lain gitu ya. Apalagi prakteknya wah asik. Kalau kita praktek elektronika itu asik gitu kan. Kita bisa bukan berarti prakteknya nyetrum, enggak, tapi praktek bagaimana kita bisa menghindari kesetrum gitu ya, itulah elektro ya. Nah ini foto kegiatan dan prestasi teknik elektronika industri ini sampai SMK. Jadi anak intip jangan dilihat dari background STM-nya, tapi kalian ketika kalian masuk ke dalam sekolahannya itu kalian harus bisa memperhatikan inilah background prestasi-prestasi, inilah kegiatan-kegiatan positif dari siswa-siswa SMK Insan Kreatif, khususnya untuk teknik elektronika industri. Kita banyak loh untuk prestasinya. Bahkan 2 tahun terakhir ini itu piala kita kalau dikumpulin dan piagam kita itu bisa mencapai 10 lebih lah dalam 2 tahun ini. Dan itu untuk tingkatnya itu bisa tingkat daerah, tingkat nasional, bahkan sampai tingkat Asia juga pernah. Ini untuk tingkat Asianya juga pernah waktu itu lomba di Singapura untuk lomba robotik. Nah untuk teknik elektronik industri ini kita lagi sedang mengembangkan yang namanya bidang robotika. Nah kalian kalau lihat robot-robot yang ada di TV, di berita-berita, nah itu kita sedang mengembangkan itu ya. Dan juga kita ada namanya Eskul Robotik Club. Nah nanti akan saya kenalkan deh Eskul Robotik Club itu seperti apa gitu ya, nanti untuk di pertemuan video berikutnya gitu ya. Oke, nah ini untuk foto-fotonya nih. Ini untuk saat lomba di Jungleland itu alhamdulillah juara 1 dapat medali emas. Ini baru kemarin bulan sebelum adanya corona itu untuk lomba mobile robotik kita di Bandung untuk tingkat provinsi kita alhamdulillah juara 2. Nah ini kegiatan kita nih, kegiatan anak-anak robotika nih. Itu kegiatan ada namanya pesantren kilat untuk ekstrakurikuler robotik. Jadi kita nginep 2 hari 1 malam di sekolah. Jadi kita belajar robotik itu nggak cuma belajar tentang teknologi dan robot, tapi kita juga belajar tentang basic agamaannya supaya imbang antara dunia dan akhirat. Nah selanjutnya di bawah sini, nah ini lomba mobil robot untuk juara 1 tingkat provinsi Bandung, dan ini yang mewakilkan ini kakak kelas kalian sekarang kelas 12, dan ini untuk alumni yang sudah lulus tahun kemarin itu kita mewakilkan Bandung atau provinsi Jawa Barat untuk ke tingkat nasional gitu ya. Walaupun kita belum bisa merebut juara di tingkat nasional, tapi sudah alhamdulillah kita sudah bisa tembus ke tingkat nasional. Dan jurusan lain itu belum ada yang lomba sampai tingkat nasional. Untuk lomba LKS-nya ya, LKS itu lomba kreativitas siswa. Lomba kompetisi siswa itu biasanya kalau dalam SMP itu disebutnya kalau olahraga itu adalah O2SN ya, seperti itu. Nah ini juga alumni juga yang udah 2 tahun yang lalu lulus. Ini yang 2 orang ini yang lomba ke Singapura untuk tingkat Asia, dan alhamdulillah juara terbaik dan mendapatkan medali emas. Nah ini
kegiatan-kegiatannya. Ini ada beberapa project alat di sini. Nah, ini alat yang sudah dibuat ini untuk smart home, jadi rumah pintar. Jadi sebuah komponen rumah kita bikin secara miniaturnya atau secara kecilnya, rumah bisa dikontrol menggunakan handphone. Jadi kita ingin mematikan lampu dan lain-lainnya, perangkat-perangkat elektronikanya itu bisa kita matikan menggunakan handphone dengan jarak jauh. Nah, ini sudah termasuk dalam jaringan internet. Jadi ketika kamu lagi pergi jauh, ternyata kamu lupa matiin lampu atau matiin TV, kamu bisa mematikan atau menyalakan dari jarak jauh. Misalkan kamu lagi pulang kampung, tiba-tiba kamu lupa mematikan TV atau AC di rumah, bisa kamu matikan menggunakan handphone dari jarak sejauh itu. Ya, nah itu foto kegiatannya banyak ya. Jadi nanti kalian kalau penasaran dengan ekskul robotik, nanti kalian bisa pantengin Instagramnya gitu ya. Nanti di video berikutnya akan saya promosikan apa sih ekskul robotik itu.